Hai semua, selamat datang di Indonesia Pintar. Saya akan menyampaikan ringkasan dari buku yang cukup terkenal untuk kalangan pebisnis atau siapapun yang ingin dapat mempengaruhi orang banyak. Buku ini pertama kali dicetak 70 tahun lalu dan sampai hari ini terjual lebih dari 15 juta kopi. How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Buku ini terdiri dari 4 topik sebagai berikut. 1. Teknik fundamental dalam penanganan orang. 2. 6 cara untuk membuat orang lain tertarik kepada Anda. 3. Cara meraih kepercayaan orang lain dengan pemahaman kami. 4. Sebagai pemimpin, bagaimana mengubah orang tanpa menyinggung perasaan atau menimbulkan kebencian. Kami mulai dengan topik pertama, teknik fundamental dalam penanganan orang. Saran pertama dan terpenting adalah jangan mengkritik orang lain. Kritik bisa menurunkan moral teman-teman, anggota keluarga dan karyawan, dan tidak dapat memperbaiki situasi yang ada. Ini disebabkan kami berhadapan bukan hanya dengan orang yang berlogika, tetapi dengan orang yang penuh emosi, prasangka, dan termotivasi oleh kebanggaan dan harga diri. Dibutuhkan karakter dan pengendalian diri untuk memahami dan memaafkan. Ingat, Anda harus sering bersetuju dan berlimpah dalam pujian. Pujilah rekan-rekan secara publik ataupun personal. Hargailah pasangan Anda dan selalu beri apresiasi yang tulus dan jujur. Dalam persuasi, fokuslah kepada apa yang diinginkan oleh orang lain dan bukan kepada apa yang diinginkan oleh Anda sendiri. Lihat dari sudut pandang orang lain dan juga dari Anda sendiri untuk memastikan kami dapat membuat keputusan yang bijak. Ingat selalu bagaimana kami sendiri ingin diperlakukan. Dengan itu kami akan selalu menjaga perasaan orang lain dan mengerti akan apa yang dapat mereka lakukan untuk berubah demi kebaikan dari keinginan mereka sendiri. Topik kedua adalah 6 cara untuk membuat orang lain tertarik pada Anda. Pertama, mulailah dengan tulus tertarik kepada orang lain. Ini adalah kunci persahabatan sejati. Jangan berpura-pura. Ini akan terbaca jelas oleh mereka. Karena jadi diri Anda sendiri alias be yourself adalah langkah pertama orang lain dapat melihat Anda dengan sebenarnya. Kedua, senyum. Orang yang tersenyum cenderung mengelola, mengajar, dan menjual lebih efektif. Mereka juga membesarkan anak-anak lebih bahagia. Orang yang sukses senang dengan karir mereka, maka itu yang berhasil sering mengatakan, I enjoy my work. Ketiga, nama seorang untuk mereka adalah panggilan yang paling mengesankan dan terpenting dalam bahasa apapun. Ingatlah dan panggillah nama mereka sesering mungkin. Ini akan membuat mereka merasa penting dan dihargai. Keempat, jadilah pendengar yang baik. Selalu mendorong orang lain untuk berbicara tentang diri mereka sendiri. Kelima, jika Anda berbicara, bicaralah mengenai hal kepentingan orang lawan bicara. Jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Ini yang akan terkesan egois. Terkadang orang lain sungkan untuk memberitahu, tapi tanpa kami sadari mereka akan menjauhi kami, terutama apa yang kami bicarakan itu hanyalah komplain dan hal-hal yang negatif. Keenam, selalu membuat orang lain merasa penting dan lakukanlah dengan tulus. Ingat, prinsip manusia yang terdalam adalah keinginan untuk dihargai. Dengan menghargai orang lain, maka kami juga akan dihargai dengan sendirinya. Topik ketiga adalah cara meraih kepercayaan orang lain dengan pemahaman kami. Untuk topik ini, kami mulai dengan prinsip pertama, yaitu hindari argumentasi sebisa mungkin. Biasanya jika Anda menang dalam argumentasi, lawan bicara tetap tidak akan mengubah opini dan pendapat mereka, malah membuat suasana lebih canggung. Sebaliknya situasi ini sama jika kami yang kalah dalam argumentasi. Hormatilah pendapat orang lain. Jangan pernah mengatakan Anda salah. Jangan picu emosi mereka. Gunakanlah sedikit diplomasi dan sampaikan kebenarannya dengan secara tidak langsung. Orang lain mungkin benar-benar salah, tapi mereka tidak berpikir seperti itu. Jangan menyalahkan mereka. Cobalah untuk memahami mereka. Dengan mengatakan mereka salah, juga akan memblokir semua masukan yang Anda sampaikan walaupun dengan logika atau fakta itu benar. Mereka akan merasa tertantang oleh Anda dan seperti harga diri mereka tidak lagi dipandang.
Ini lebih lagi terasa jika kami membantah mereka di depan umum atau depan teman-teman dan keluarga mereka sendiri. Tetapi jika Anda yang salah, akuilah dengan cepat dan tegas. Dan dalam menghadapi konfrontasi, selalu mulai dengan cara yang ramah. Persilahkan orang lain yang melakukan banyak bicara. Dengar dengan baik dan seksama. Jadi mendengarkan dengan sabar, tulus, dan pikiran terbuka agar mendorong mereka untuk mengekspresikan ide-ide mereka sepenuhnya. Coba untuk memahami orang lain dengan melihat dari sudut pandang mereka. Anda harus dapat bersimpati dengan ide-ide dan keinginan mereka. Sampaikanlah kata-kata Anda dengan cara yang sopan dan positif. Di perusahaan, untuk meningkatkan efisiensi output, terapkan suasana kompetisi dan keinginan untuk unggul dari para pekerja-pekerja dengan memberi tantangan yang dapat memicu kreativitas dan meningkatkan efisiensi kerja mereka. Topik keempat, sebagai pemimpin, bagaimana mengubah orang tanpa menyinggung perasaan atau menimbulkan kebencian. Di topik ini, kami akan membahas cara-cara menjadi pemimpin yang efektif dalam berkomunikasi dengan siapapun di setiap bidang usaha. Ketika menyampaikan apa yang Anda inginkan, selalu dimulai dengan pujian dan apresiasi yang jujur. Dan jangan memberi perintah langsung, melainkan ajukan pertanyaan terlebih dahulu dan mendengar saran anak buah. Pujilah di setiap peningkatan dan kemajuan yang kecil sekalipun, dan puji secara spesifik dan detail. Ini akan terkesan sangat tulus. Beri pujian yang akan meninggalkan kesan yang baik untuk reputasi mereka dan lakukan depan rekan kerja mereka. Jangan mengkritik, merendahkan, atau berbicara tentang kesalahan mereka di depan orang lain. Jika efisiensi kerja seseorang mengalami penurunan, panggillah ke dalam kantor untuk berbicara. Pertama, pujilah pekerjaan lamanya yang bagus. Kedua, bertanyalah mengapa ia tidak bisa mengikuti standarnya yang lama. Dan ketiga, bantu mencari solusi bersama-sama untuk peningkatan efisiensi kerja. Dan selalu beri semangat kepada mereka. Beri kesan kalau kesalahan tampaknya mudah untuk diperbaiki. Dengan cara ini, ia akan merasa dihargai dan mengerti akan kesalahan dia sendiri. Maka perubahan akan datang dengan sendirinya. Cara-cara untuk menjadi pemimpin yang efektif adalah sebagai berikut. 1. Sifat tulus. Tepati janji yang dibuat. Lupakan kepentingan sendiri. Berkonsentrasi pada kepentingan orang lain. 2. Tahu persis apa yang harus dilakukan oleh mereka. Sampaikan dengan jelas dan singkat. 3. Lebih empati. Bertanya pada diri sendiri apakah yang benar-benar diinginkan mereka. 4. Pertimbangkan manfaat dan kepentingan untuk mereka jika mereka melakukan apa yang kami sarankan. 5. Cocokkan kepentingan ini dengan apa yang mereka inginkan. 6. Ketika membuat permintaan, pastikan mereka mengetahui akan kepentingan itu untuk mereka sendiri. Jelaskan dengan detail alasan agar mereka mengetahui persis maksud dan tujuan perintah itu dan dapat dijalankan dengan baik. Secara keseluruhan, buku ini sangat bagus untuk dibaca demi memperbaiki diri sendiri. Poin yang terpenting yang dapat langsung kami terapkan ada di slogan, Anda sopan, kami segan. Dan dengan selalu mengingat slogan ini, maka apapun yang kami lakukan kepada siapapun harus dipertimbangkan seperti kami ingin diperlakukan. Baik sebagai pemimpin yang terkesan berkuasa, kami juga harus merendahkan diri. Lebih baik menjadi pemimpin yang dihormati dan disungkani daripada pemimpin yang hanya ditakuti. Dari pengalaman pribadi di perusahaan, para karyawan tidak akan bekerja secara maksimal jika mereka hanya terdorong dengan ketakutan. Karena jika pemimpin tidak ada, mereka tidak akan merasa harus melaksanakan pekerjaan dengan maksimal. Hanya karena mereka takut ada bos, hadir, atau pantau, maka mereka baru terdorong untuk bekerja dengan baik. Tetapi, para pekerja yang hormat dan sungkan terhadap pemimpin akan cenderung bekerja dengan baik karena itulah yang mereka inginkan dari diri mereka sendiri dan bukan dari faktor luar. Jika bos ada atau tidak ada, maka tidak akan mempengaruhi komitmen mereka untuk bekerja maksimal. Bahkan,
akan banyak ide-ide yang muncul dari mereka dengan sendirinya untuk meningkatkan hasil demi kebaikan perusahaan secara keseluruhan. Ada juga poin yang lain di buku ini yang memang sulit dilakukan, terutama bagaimana kita lebih baik menghindar dari argumentasi. Tetapi ingat selalu untuk menjaga emosi diri sendiri dalam menghadapi argumentasi. Emosi sifatnya hanyalah sementara dan tidak pernah permanen. Jadi jangan terbawa emosi yang akan kami sesali kemudian. Perhatikanlah akan emosi kami yang destruktif seperti amarah. Oleh karena itu kami tidak akan membiarkan emosi itu mengambil alih tindakan dan perkataan kami. Buku ini menekankan kita untuk menghormati pendapat dan perasaan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Beri komen untuk saran dan cara meningkatkan kualitas video ini. Saya harap video ini dapat membantu Anda. Jika Anda merasa video ini dapat membuat Anda lebih baik, maka berilah thumbs up. Sampai jumpa dan selalu sukses untuk Anda semua.